Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil ahdi. Shadaqallahul azim. Selamat dipertemukan kembali di Tausiah Channel Rahmatul Ummah. Kali ini akan membahas tentang cabang iman yang ke-32 adalah al-wafa'u bil ahdi. Harus menepati janji. Apabila seseorang hidupnya sudah terbiasa ingkar janji, berarti orang tersebut tidak menepati cabang iman yang ke-32. Apabila sering sekali janji kepada orang lain, janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sering kita tidak tepati, maka dikategorikan orang ini adalah orang munafik. Karena perjanjian itu ada kepada Allah, ada manusia kepada manusia. Janji kepada Allah dalam sholat, dalam doa iftitah, kita telah berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku dan ibadah-ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Apakah ikrar itu sudah kita tepati? Ketika hidup diberikan kesehatan, ada panggilan azan, itu panggilan Allah. Harus kita tinggalkan kegiatan yang berbau duniawi. Menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil supaya kita berpuasa pada bulan Ramadan, harus kita laksanakan karena kita sudah ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selain janji kepada Allah, kita harus juga menepati janji kepada manusia, kepada sesama hidup. Apabila kita minjam sesuatu kepada orang lain, maka tepatilah janji kita kapan itu dikembalikan. Maka apabila ingkar janji, Masya Allah, alangkah naibnya, alangkah hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat ke-34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban. Di alam dunia kita sering bersilat lidah, apalagi kita memerlukan sesuatu kepada orang lain dengan bahasa yang lemah lembut, tapi ketika ditagih malah kita membentak-bentak. Perkataan kita mengenakan atau tidak bagi orang yang bersangkutan, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Sekecil apapun janji kita harus kita tepati. Sesulit apapun dan sesibuk apapun, apabila kita sudah menjanjikan sesuatu kepada seseorang, wajiblah kita tepati. Karena al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Keistimewaan daripada orang yang memegang janjinya, tepat pada janjinya, insya Allah akan selamat di dunia dan di akhirat. Salah satu contoh dihikayatkan, ada rombongan manusia yang akan bepergian ke hutan, yang mana di hutan tersebut banyak gajahnya. Maka rombongan itu sepakat sebelum menempuh perjalanan yang jauh yang akan melewati hutan gajah, mereka berikrar, selapar apapun ketika habis perbekalan tidak akan memakan daging gajah. Itu kesepakatan mereka. Pergilah rombongan orang ini untuk menuju ke hutan yang banyak gajahnya. Sesampai di hutan gajah, mereka kelaparan. Sudah tidak ada perbekalan yang bisa dimakan. Maka kebetulan di depannya itu ada anak gajah. Lalu mereka sembelih. Ketika mereka sembelih, ada yang makan daging gajah, tidak menepati janji. Ada juga yang tidak memakannya. Di tengah hutan itu, mereka kemalaman, akhirnya tidur di tengah hutan. Tiba-tiba ada seekor induk gajah yang mencari anaknya. Lalu gajah tersebut memeriksa satu persatu mulut orang yang tidur di hutan itu. Penciuman gajah itu sangat tajam. Ketika mulut si gajah itu mencium bau daging anaknya yang dimakan oleh orang yang sedang tertidur, maka orang tersebut disiksa, diinjak-injak oleh gajah. Tapi ada juga
Orang yang tidak memakan daging gajah karena memang sudah janji, sebesar apapun musibah yang menimpa berupa kelaparan, mereka tidak akan memakan daging gajah. Orang yang tidak memakan daging gajah itu karena memegang janji, akhirnya ketika mulutnya dicium oleh gajah, ternyata tidak diinjak-injak dan tidak disiksa. Itulah sebagai contoh bahwa orang yang menepati janji di dunia saja akan selamat, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan tausiah channel Rahmatul Ummah ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Huzma sofa wada ma kadar billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.